Timnas Indonesia mencatatkan pencapaian luar biasa dengan lonjakan peringkat di ranking FIFA setelah menaklukkan Bahrain 1-0. Gol tunggal oleh Romeni menjadi penentu kemenangan skuad asuhan Patrick Kluivert dalam laga krusial ini. Tambahan 3 poin dari kemenangan ini sangat berharga, tidak hanya untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking dunia. Menurut perhitungan VOTI Rankings, kemenangan atas Bahrain memberi timnas Indonesia tambahan 16,75 poin. Dampaknya langsung terasa, Garuda melesat 7 tingkat di ranking FIFA, dari posisi 130 kini menjadi 123. Sementara itu, kekalahan ini membuat Bahrain harus merosot 5 peringkat ke posisi 85. Ini menjadi pencapaian positif bagi Indonesia, yang terus menunjukkan perkembangan pesat di bawah asuhan Kluivert. Timnas Indonesia masih harus menghadapi tantangan berat di pertandingan berikutnya. Pada bulan Juni mendatang, skuad Garuda dijadwalkan bertemu Cina dan Jepang, dua lawan yang jauh lebih kuat di atas kertas. Laga ini akan menjadi ujian sebenarnya bagi timnas untuk membuktikan bahwa lonjakan peringkat FIFA bukan hanya kebetulan, tetapi hasil dari progres nyata dalam performa tim. Dengan kemenangan ini, optimisme semakin tinggi di kalangan supporter dan pemain. Patrick Kluivert tentu berharap tren positif ini bisa berlanjut di laga-laga selanjutnya. Jika timnas Indonesia mampu mempertahankan momentum ini, bukan tidak mungkin ranking FIFA mereka akan terus naik dan membawa Garuda semakin dekat ke panggung sepak bola dunia. Mas Hilger mengungkapkan kekagumannya terhadap supporter timnas Indonesia dalam sebuah wawancara dengan media Belanda. Ia mengaku jarang melihat kesopanan seperti yang ditunjukkan oleh para pendukung sepak bola di Indonesia. Menurutnya, dukungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia begitu luar biasa dan patut dicontoh oleh negara lain, termasuk Belanda. Ungkapan ini tentu mengejutkan, mengingat seringnya supporter sepak bola Eropa dikenal memiliki atmosfer yang kuat dan penuh gairah. Namun, Hilger justru melihat sesuatu yang berbeda dan spesial dari para pendukung timnas Garuda. Tidak hanya soal kesopanan, Hilger juga mengaku bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ia merasakan atmosfer yang begitu istimewa dan berbeda dari pengalaman bermain sepak bola di Eropa. Baginya, dukungan masyarakat Indonesia sangat totalitas, hingga menciptakan sensasi yang sulit digambarkan. Bahkan, ia menyebut bahwa suasana di Indonesia seperti berada di dunia lain dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Pernyataan ini tentu menjadi bukti bahwa antusiasme sepak bola di Indonesia sudah mencapai level yang mengesankan. Di tengah pujian tersebut, Hilger sendiri sempat mendapatkan berbagai reaksi dari netizen terkait keputusannya memilih timnas Indonesia. Namun, hal itu tidak mengurangi kebanggaannya menjadi bagian dari skuad Garuda. Ia tetap merasa diterima dan didukung penuh oleh masyarakat Indonesia, yang membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Dukungan supporter yang begitu besar menjadi alasan utama bagi Hilger untuk semakin mencintai Indonesia dan menghormati para penggemarnya. Saat ini, Hilger masih dalam masa pemulihan dari cedera yang dialaminya. Ia berharap bisa segera kembali ke lapangan dan bergabung bersama timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya di bulan Juni. Keputusan Patrick Kluivert mencoret 5 pemain dari skuad timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satu nama yang cukup mengejutkan adalah Pratama Arhan. Bek sayap kiri yang sebelumnya menjadi andalan timnas harus tersingkir dari daftar final. Alasannya cukup jelas, Arhan kalah bersaing dengan pemain lain yang memiliki posisi serupa. Kluivert membawa banyak opsi di posisi bek kiri, seperti Kelvin Verdong, Dean James, dan Shane Patinama. Bahkan, Nathan Chuaon dan Kevin Dix juga bisa bermain di posisi tersebut jika dibutuhkan. Selain Arhan, kiper Nadeo Argawinata juga harus menerima kenyataan dicoret dari skuad. Kluivert hanya membawa 3 kiper untuk menghadapi Bahrain, yaitu Hernando Ari, Marten Pas, dan Emil Audero. Dengan persaingan yang semakin ketat di posisi penjaga gawang, Nadeo tampaknya belum bisa menyaingi ketiga nama tersebut. Begitu pula dengan bek Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, yang kembali dicoret dari daftar akhir. Kembalinya Justin Hubner setelah menjalani hukuman kartu membuat Ferry harus merelakan tempatnya di tim. Di lini serang, 2 pemain yang juga harus tersingkir adalah Septian Bagaskara dan Hoki Caraka. Mereka kalah bersaing dengan barisan penyerang lainnya yang dinilai lebih siap menghadapi pertandingan melawan Bahrain.
Dengan banyaknya pilihan di lini depan, Kluivert tampaknya lebih mengutamakan pemain yang memiliki performa terbaik dalam sesi latihan dan pertandingan sebelumnya. Keputusan mencoret 5 pemain ini menunjukkan bahwa persaingan di timnas Indonesia semakin ketat. Kluivert tampaknya ingin membawa tim terbaik yang sesuai dengan strategi yang telah ia persiapkan. Meskipun harus absen di laga melawan Bahrain, bukan berarti peluang mereka di timnas sudah habis. Para pemain yang dicoret masih memiliki kesempatan untuk kembali bersaing dan membuktikan kualitas mereka di kesempatan berikutnya. Marcelino Ferdinand akhirnya buka suara mengenai debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Gelandang muda yang kini bermain untuk Oxford United itu secara jujur mengungkapkan bahwa ada perbedaan mencolok antara gaya bermain di bawah Kluivert dan mantan pelatih timnas Sintayong. Dalam wawancara usai laga melawan Australia, Marcelino menegaskan bahwa gaya bermain kedua pelatih sangat berbeda, terutama karena latar belakang mereka yang berasal dari dua budaya sepak bola yang kontras. Yang menarik, Marcelino secara tidak langsung menunjukkan kedekatannya dengan Sintayong melalui pilihan katanya. Dalam pernyataannya, ia menyebut pelatih asal Korea Selatan itu dengan panggilan Coach, sementara Kluivert hanya disebut dengan nama biasa. Hal ini memicu spekulasi di kalangan netizen bahwa Marcelino mungkin memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan Sintayong, yang telah berjasa dalam perkembangan karirnya di timnas. Tak bisa dipungkiri, Sintayong adalah sosok yang memberikan kepercayaan besar kepada Marcelino hingga ia bisa tampil di level tertinggi bersama timnas Indonesia. Namun, alih-alih terlalu fokus pada perbedaan di antara kedua pelatih, Marcelino lebih memilih untuk menekankan pentingnya evaluasi tim. Ia mengakui bahwa kekalahan dari Australia adalah bagian dari perjalanan yang harus diperbaiki. Meski tidak ingin berbicara terlalu banyak, ia menegaskan bahwa tim akan terus belajar dan berusaha tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Pernyataan ini mencerminkan mentalitas profesional yang semakin matang dalam dirinya. Dengan adanya pergantian pelatih, adaptasi tentu menjadi tantangan besar bagi para pemain. Gaya bermain yang diterapkan Kluivert mungkin membutuhkan waktu untuk dipahami sepenuhnya oleh skuad Garuda. Joy Pelupesi mengungkapkan kebanggaannya menjelang duel sengit timnas Indonesia melawan Bahrain. Gelandang berusia 31 tahun ini baru saja dinaturalisasi pada awal Maret bersama Emil Audero dan Dean James. Dalam pernyataannya, Joy mengaku bahwa perjalanan kali ini adalah yang paling jauh yang pernah ia tempuh dalam hidupnya. Namun, rasa lelah terbayar lunas dengan kebanggaan bisa membela tanah kelahiran leluhurnya. Baginya, mengenakan seragam timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Joy memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku Tengah. Ia merasa bahwa perjalanannya ke Indonesia bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah perjalanan penuh makna untuk mewakili akar keluarganya. Ia juga menegaskan bahwa keputusannya bergabung dengan timnas Indonesia bukan sekadar formalitas, melainkan karena ia benar-benar ingin memberikan kontribusi nyata. Meskipun baru pertama kali membela Merah Putih, ia ingin menjadi bagian penting dalam perjalanan tim di bawah asuhan Patrick Kluivert. Meskipun timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan dari Australia, Joy tetap menunjukkan semangat tinggi. Ia mengakui bahwa tim ini sudah lama terbentuk dan ia adalah pemain baru, tetapi ia berharap bisa menjadi kepingan baru yang membantu skuad semakin solid. Adaptasi menjadi tantangan tersendiri, namun dengan pengalamannya bermain di Eropa, Joy yakin bisa cepat menyatu dengan gaya permainan timnas. Ia juga berjanji akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik dalam pertandingan melawan Bahrain. Selain dukungan dari rekan-rekannya, Joy juga merasakan antusiasme luar biasa dari para supporter Indonesia. Baginya, sambutan hangat dari tim dan fans membuatnya semakin termotivasi. Ia merasa bahwa semangat dalam tim saat ini sedang menyala, dan ia ingin turut membakar api perjuangan di dalam skuad. Perspo semakin serius dalam memperluas jangkauannya dengan membuka toko pertamanya di Living World Alam Sutera Tangerang. Langkah ini diambil untuk mempermudah para penggemar timnas Indonesia mendapatkan jersey resmi dan berbagai koleksi eksklusif lainnya. Dengan hadirnya toko fisik ini, pengalaman berbelanja produk timnas pun menjadi lebih dekat dan nyaman bagi masyarakat. Di flagship store ini, Perspo menghadirkan beragam produk unggulan seperti jersey timnas, jaket, serta layanan name set langsung di tempat. Selain itu, tersedia juga koleksi untuk anak-anak dan wanita,
serta produk lain seperti VR45, Dynamic Atlaysure, Active TE, dan Polos Heart. Konsep ini tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga memberikan pengalaman baru bagi penggemar sepak bola Indonesia dalam menikmati merchandise resmi dengan kualitas terbaik. Pemilihan lokasi di Living World bukan tanpa alasan. Menurut Sadat, lokasi ini sebelumnya merupakan store dari brand internasional ternama, sehingga diharapkan Erspo bisa berkembang dan sukses seperti mereka. Tak hanya itu, keputusan ini juga telah dirancang sejak beberapa bulan lalu, dan Living World menjadi tempat pertama yang paling memungkinkan untuk ekspansi. Dengan semakin tingginya animo masyarakat terhadap Timnas Indonesia, kehadiran toko ini diyakini akan mendapat respons positif. Tidak berhenti di satu lokasi, Erspo sudah menyiapkan rencana ekspansi ke kota-kota lain. Toko kedua dijadwalkan buka pada Juni mendatang, dan target jangka panjangnya adalah memiliki puluhan toko di seluruh Indonesia, termasuk di luar Pulau Jawa.